Baik, mungkin saya ulang dulu ya Pak. Selamat malam. Eh, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami. Eh, Mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Asya dan juga Mansya. Di sini anggota yang lain sedang berhalangan tidak hadir. Eh, jadi boleh kita langsung saja ya. Yang pertama-tama mungkin dari Bapak bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin nggak terlalu panjang ya. Saya Ridwan Yoga, eh, Direktur Utama dari PT DSN Digital, yang core bisnisnya kami adalah digital marketing dan digital asset development. Dan selain itu kami juga eh, berkonsentrasi di social media maintenance untuk klien-klien yang kami handle saat ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ya ini eh, dari profil bisnis Bapak sendiri kan seperti yang kita tahu bahwa eh, bisnis eh, bisnis Bapak bergerak di bagian digital gitu Pak. Jadi apakah perusahaan Bapak ini pernah menjalani campaign sebelumnya gitu? Sorry, menjalankan apa aja? Pernah menjalani campaign? Oh Campaign iya, diperjelas lagi. iya, pasti pasti. Jadi untuk beberapa klien itu yang sifatnya long term, kita lakukan kerjasama itu berdasarkan campaign yang disetujui oleh klien-klien kami. Hmm, seperti baik. Itu untuk jawabannya dan selanjutnya yakni eh, khusus untuk perusahaan Bapak sendiri, apakah perusahaan Bapak ini membutuhkan campaign seperti itu? Sorry, maksudnya membutuhkan campaign pertanyaannya gitu. Ya, jadi dari eh, perusahaan Bapak sendiri, apakah perusahaan Bapak ini membutuhkan campaign untuk konten tertentu atau semacam Mungkin mau diperjelas lagi ya. Sebenarnya untuk dari DSN-nya itu kira-kira ada concern nggak nih terkait digital, terkait bisnis digital saat ini yang memang ingin diimplementasikan dan ingin ketahui juga kepada masyarakat supaya lebih tanggap dan lebih menguasai bisnis digital atau semacamnya yang ingin digerakkan oleh PT DSN itu sendiri. Oke. Sebenarnya ada beberapa campaign yang berhubungan erat sama masyarakat luas ya. Eh, yang masih dalam ada dua campaign itu, yang satu itu sudah berjalan, yang satu lagi itu masih dalam tahap eh, negosiasi ataupun kita diskusi dengan klien. Yang masih tahap kita diskusi dengan klien adalah dari brand Kubota Machinery Indonesia. Itu adalah produsen alat-alat pertanian, ya, yang mesin mesin pertanian. Itu concernnya adalah eh, saat ini ketika seharusnya bulan Maret dan April ini panen raya di seluruh Indonesia, panen padi ya, dan itu seharusnya menjadi satu kemenangan untuk para petani, pelaku pertanian di Indonesia, di mana harga gabah itu akan bagus, harga padi beras itu akan bagus. Tapi di saat yang bersamaan itu sudah ada wacana ya dari pemerintah untuk lakukan impor beras besar-besaran. Itu pastinya itu menjadi pukulan telak bagi 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 para petani di seluruh Indonesia. Nah, untuk yang campaign ini kita masih dalam tahap eh, diskusi dengan klien. eh, Kira-kira things to do-nya apa,
kemudian dari sisi mana angle-nya yang kita harus angkat. Kemudian untuk yang sudah berjalan sebenarnya itu dengan IndiHome, itu adalah campaign untuk waspada penipuan. Itu seperti yang teman-teman tahu ya, saat ini penipuan secara digital tuh sedang marak-maraknya, tidak terlepas dari para pelanggan IndiHome juga gitu loh. Jadi diketahui banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan brand IndiHome. Itu sudah memakan korban cukup banyak, dan DSN sudah lakukan campaign untuk pencegahan atas hal ini dan bekerja sama penuh dengan IndiHome. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari sudut pandang internal perusahaan, kira-kira dari DSN itu sendiri nih, kira-kira jika DSN ke depannya ingin membuat suatu concern atau meningkatkan suatu concern kepada masyarakat, yang mana itu implementasinya kepada publik, itu kira-kira apa nih yang mau digaungkan oleh DSN terkait himbauan-himbauan atau misalkan eh, perilaku-perilaku masyarakat yang ingin disuarakan oleh DSN untuk dari DSN-nya sendiri. Iya, mungkin kalau misalnya kita diminta untuk memikirkan satu topik yang bisa dianggap menjadi satu campaign, dan pastinya saya akan berkonsentrasi dengan bidang yang tidak jauh dari core bisnis DSN Digital sendiri, yaitu bidang digital ya. Mungkin topiknya atau subjeknya itu adalah sebenarnya validasi akan berita yang diterima oleh masyarakat. Karena sebagai teman-teman tahu sekarang, sampai saat ini masih sangat banyak hoax yang bersebaran di luar sana, terutama di dunia maya. Dan teman-teman juga tahu bahwa di luar sana juga banyak namanya buzzer. Itu adalah oknum-oknum individual yang bekerja berdasarkan bayaran, yang ditugaskan untuk mengangkat satu isu atau bahkan menjatuhkan satu isu. Dan mungkin campaign-nya kalau misalnya diminta oleh DSN untuk running satu campaign yang based on concern terhadap society, ya adalah campaign tentang memvalidasi berita yang diterima oleh netizen, sehingga itu tidak menjadi backfire bagi audiens di Indonesia. Kurang lebih Oke, seperti itu. berarti jadi yang jadi concern DSN dan kedepannya ingin dibuat campaign atau misalkan pertimbangan untuk dijadikan campaign adalah concern masyarakat terhadap validasi berita yang mana itu merupakan saluran informasi publik untuk meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, Asya selanjutnya bisa di follow up. Terima kasih. Oke, jadi mungkin dari concern Bapak sendiri mengenai tadi, terutama mungkin Bapak di bagian perusahaan digital gitu. Mungkin saya paham kalau misalkan tadi concern terhadap hoax-hoax dan buzzer-buzzer gitu, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin apakah Bapak terpikirkan bahwa sebenarnya kayak dari hal tadi apa yang ingin dicapai gitu, atau apakah mungkin tujuannya agar masyarakat lebih aware, atau masyarakat bisa mencegah hal itu dari internet gitu. Seperti yang kita tahu kan mungkin digital tuh banyak banget hal-hal yang berhubungan ada hoax dan buzzer-buzzer gitu, kurang lebih seperti itu Pak. Iya, mungkin concern dari saya sih satu dua hal ya. Sebenarnya didasarkan dari satu realita yang memang ada di
masyarakat Indonesia, ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada satu penelitian yang menempatkan kita, kalau saya tidak salah itu 5 besar dari masyarakat Indonesia itu yang punya tingkat literasi sangat rendah. Mulainya dari sana aja dulu. Literasi sangat rendah adalah malas membaca. Malas membaca berarti kalau misalnya berhubungan dengan dunia digital, di mana teman-teman tahu ada yang namanya digital disruption, di mana hal-hal yang konvensional itu sudah dibabat habis oleh dunia digital, begitu juga dengan penyampaian informasi ke masyarakat. Jadi masyarakat dengan dunia digital itu istilahnya disuplai terus oleh berita-berita. Baik itu valid 100%, valid 50%, atau bahkan 100% tidak valid. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana di masyarakat yang tingkat literasinya sangat rendah, kalau dia sudah malas membaca, apalagi dia diminta untuk mengecek ulang, meng-cross-check ulang berita yang diterimanya itu benar atau tidak. Jadi yang saya harapkan adalah masyarakat Indonesia, misalnya dengan campaign yang ada ini, bisa punya satu inisiatif untuk tidak mudah percaya berita yang diterima. Kalau misalnya dia lakukan cross check, kemudian ternyata itu benar dari beberapa sumber, dari beberapa source, ya itu berarti benar. Sebenarnya seperti itu. Jadi harapannya masyarakat kita tidak mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, terkait campaign yang ingin direncanakan oleh DSN tadi mengenai validasi berita dan kewaspadaan masyarakat serta literasi masyarakat yang lebih unggul ke depannya ya. Betul kan ya? Iya. Kalau untuk keperluan-keperluan teknis dalam kampanye terkait apa saja yang diperlukan, misalkan budget atau kelengkapan-kelengkapan lain itu kira-kira bisa disebutkan apa aja? Iya, sebenarnya kalau kita di proses awal, di fase awal dari campaign, itu sebenarnya adalah satu yang kita harus siapkan adalah objektif, ya, tujuannya dari melaksanakan campaign ini. Kemudian biasanya di ASN digital itu ada yang namanya what to say, kemudian how to say, kemudian key message. Setelah itu kita tentukan desired end result-nya. Setelah itu sudah ada, baru kita terjemahkan ke dalam implementasi dari channel-channel yang akan kita mau gunakan. Setelah channel-channel yang sudah kita gunakan itu sudah terbentuk, tidak lupa kita tentukan target audience. Setelah ada target audience, di combine dengan channel-channel yang akan kita gunakan, baru dari sana akan keluar perhitungan budget ataupun biaya yang harus disiapkan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau ini kan sebenarnya kita juga pengen tahu nih, ke depan itu kan segala sektor bisnis itu dimungkinkan untuk ini ya beralih ke digital, di mana industri sudah berubah ke 4.0. Nah, kalau dari digital itu biasanya apa saja sih basic yang harus disiapkan khususnya dalam menjalankan sebuah kampanye atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung bisnis itu sendiri, baik dari softwarenya atau hardwarenya, kira-kira tuh yang mendukung seperti apa saja? Ya, terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kalau menurut saya, ketika kita sudah bicara tentang 4.0, itu berarti kita sudah bicara 360 degree marketing communication, ya. Kemudian yang tidak lupa yang harus kita siapkan itu adalah yang sangat dasar. Itu continuity. Karena
ketika sudah running campaign, itu diperlukan juga kita untuk mengassessment ulang dalam periode waktu tertentu, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ketika hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan di bulan pertama, kita harus assess dan lakukan perbaikan. Kalau sudah bisa sejalan dengan yang kita inginkan, itu bisa kita lanjutkan dengan penajaman message ataupun communication yang kita sampaikan. Kemudian kalau yang pertanyaan Mansha barusan, itu bisa dielaborate lagi, didetailkan lebih lebih jauh lagi sesuai dengan kebutuhan dari klien. Adalah sesuai dengan misalnya klien itu ingin performa salesnya meningkat, ingin brand awareness-nya meningkat, atau ingin brand engagement-nya meningkat di dunia digital, itu bisa bisa di bisa ditentukan. Tapi bicara tentang campaign yang berhubungan dengan masyarakat, itu pasti tujuannya adalah masyarakat itu aware dengan message yang kita sampaikan. Jadi agak berbeda sedikit treatmentnya ketika kita bicara tentang campaign untuk brand ataupun produk dengan campaign yang untuk masyarakat. Seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Bapak untuk jawabannya sangat sangat tercerahkan gitu Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai mungkin dari ide Bapak tadi yang mengenai berita hoax di dunia digital gitu dan literasi media. Mungkin Bapak sendiri punya target audiens gitu untuk misalkan kalau misalkan saya dan juga Masya ingin membuat campaign campaign judul dengan mengangkat isu tentang hoax tadi dan literasi. Apakah dari Bapak sendiri punya uh, uh, kayak target audiens gitu Pak? Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya bisa kasih masukan untuk masalah target audience ya, khusus buat campaign literasi ini ya. Jadi mungkin orang banyak akan berpikir target audiensnya adalah di range umur itu 35 sampai 60 ya. Mungkin orang banyak akan berpikir seperti itu. Tapi menurut saya itu useless karena orang-orang dengan range umur seperti itu mereka sudah sibuk dengan pekerjaan dan sudah sibuk dengan realita kehidupan. Target audience yang sangat baik untuk campaign literasi ini adalah dari usia 18 sampai 25 atau 26 tahun. Itu adalah usia produktif dan usia-usia itu di mana para target audiens itu mengalami eh, fase perubahan dari seorang akademisi ataupun seorang mahasiswa-mahasiswi memasuki dunia profesional. Jadi campaign ini mungkin tidak akan kelihatan dalam hasilnya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Iya. Karena target audiens yang disasar adalah target audiens yang mereka akan terdidik untuk menambah literasinya ketika mereka sudah di atas umur 26 tahun atau 27 tahun ke atas. Jadi istilahnya ini adalah satu campaign yang sifatnya investment untuk masyarakat Indonesia. Dan gendernya sudah pasti male dan female, usia 18 sampai 26. Tapi kalau misalnya di Meta itu masih bisa kita lower down sampai 16 tahun paling rendah ya. 16 tahun paling rendah di Meta, tapi kalau di Google itu sayangnya hanya bisa paling rendah 21 tahun. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Mungkin Masya ingin bertanya lagi. Iya, boleh. Terima kasih ya, Syah. Mungkin ini aja sih pertanyaan yang bikin penasaran juga gitu. Mungkin kalau sekarang itu kan digital itu kan ada data analitiknya ya, yang mana mungkin DSN juga
giat dengan hal-hal tersebut dalam menjalankan bisnis dan juga keseharian dalam pekerjaan gitu kan. Kira-kira ada nggak sih perbedaan perilaku antara dari dua gender baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses platform-platform digital? Oh iya, pertanyaan bagus itu sebenarnya. Karena kalau kita ngomong masalah target audience, itu kita nggak bisa lepas dengan yang namanya habit dari audiens kita. Jadi sebenarnya pria dan wanita di dunia digital itu punya kecenderungan yang berbeda untuk mengakses platform-platform yang mereka sukai. Bahkan menurut rilis dari Meta di tahun 2019, itu kita selalu dapat update-nya, adalah Facebook itu kalau digenderkan, dijenis kelaminkan, Facebook itu adalah unisex. Instagram itu adalah female ataupun woman. Jadi ketika banyak sekali orang mengakses platform yang di bawah naungan Meta, yang kita sekarang ini tahunya pasti Facebook, Meta, Instagram dan WhatsApp ya. Facebook sudah bisa mengkategorikan Instagram itu adalah gendernya woman, Facebook itu adalah unisex, dan WhatsApp ini masih general, belum ada gendernya. Dan kalau misalnya mengakomodir pertanyaan tadi adalah, ya, gender woman ataupun wanita itu punya akses time yang lebih tinggi daripada pria. Dan kesukaannya itu kalau misalnya wanita, itu adalah mereka sukanya live, memantau live. Tapi kalau pria, itu sukanya memantau feed. Seperti itu. Jadi itu juga menjadi satu pertimbangan di mana kita mau menjalankan campaign. Campaign itu tidak lepas dari ads, dari iklan. Di mana ads kita akan kita tempatkan sehingga menjangkau audiens yang tepat. Itu tadi berdasarkan dari habit, berdasarkan dari usia, berdasarkan dari kesukaannya mereka, memantau apa, sebenarnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, sebenarnya kan digitalnya juga ya seperti yang sudah dimention tadi, digitalnya kan merupakan suatu hal yang baru ya, terkhusus bagi masyarakat Indonesia yang mungkin dibandingkan negara-negara maju, pasti masuk negara berkembang dan kurang mahir dalam mengakses ataupun mengimplementasikan digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam kegiatan-kegiatan yang umumnya dikerjakan seperti halnya kampanye atau hal-hal lain. Nah, kalau terkait range budget atau eh, perkiraan biaya secara kasar dalam kita melakukan campaign melalui platform-platform digital dan berdasarkan isu-isu yang diangkat itu kira-kira berapa ya range-nya dan perkiraan biayanya yang bisa dijadikan patokan dan juga ketentuan untuk memperkirakan hal tersebut yang untuk berjalan ke depan nantinya. Oke, mungkin sebelum bicara budget, saya bicara dulu adalah di dunia digital itu campaign yang berjalan biasanya tidak bisa long term ataupun tidak bisa selama advertising konvensional lakukan dulu. Jadi campaign di dunia digital itu hanya bisa paling lama 6 bulan. Itu sudah maksimal. Karena apa? Karena banyaknya informasi yang masuk ke audiens, sehingga kita sebagai advertising ataupun campaign starter itu harus bisa merubah gaya yang kita sampaikan ke audiens sehingga mereka nggak bosan. Tahu ya teman-teman bahwa ada namanya, ini sebenarnya terminologi lucu-lucuan aja, adalah the power of jempol. Scrolling power adalah ketika kita harus mengerti audiens itu punya scrolling power yang tinggi,
Which is kalau mereka nggak suka, mereka akan scroll ke atas, scroll ke atas, scroll ke atas. Sehingga itu yang harus kita aware, ya. Kemudian bicara masalah budget, digital tidak sebesar ataupun tidak setinggi konvensional advertising. Di mana masa dulu konvensional advertising itu butuh budget MM-an, miliar, ya. Tapi kalau di dunia digital sudah bisa di range ratusan juta ataupun puluhan juta, itu sudah bisa berjalan, ya. Tapi harus ketahui juga bahwa ada ketentuan di Meta. Kalau misalnya kita gunakan Meta, ya, Facebook ataupun Instagram, tidak semua orang diperbolehkan untuk menjalankan ataupun running social advertising campaign, ya. Ada ketentuannya, hanya orang-orang pilihan lah yang menurut Meta itu reliable, sehingga diperbolehkan untuk running social campaign. Dan terus kebetulan DSN digital salah satu yang diperbolehkan oleh Meta untuk running social advertising campaign di Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, saya. Kalau dari saya sih mungkin harapannya nih untuk dunia digital dan kesigapan digital masyarakat Indonesia untuk masa-masa kedepannya itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau harapan pribadi saya sebenarnya digital itu ke depannya bisa hidup berdampingan, ya, dengan masyarakat Indonesia. Karena sudah teman-teman ketahui, digital itu sangat membawa banyak kemudahan di hidup kita sehari-hari, ya. Tapi dengan adanya kemudahan yang kita terima, ya mungkin yang tidak kita sadari adalah banyak juga lini-lini bisnis yang mati karena digital disruption tadi. Misalnya dunia messenger di Indonesia, ya, messenger itu di kantor-kantor dulu biasanya punya messenger untuk delivery surat kemanapun. Sekarang bisnis itu sudah tidak ada karena digantikan oleh ojol, Gojek ataupun Grab. Harapan saya sih bisa hidup berdampingan, ya, dan generasi kita tidak terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang diterima dunia digital, khususnya di Indonesia, ya. Karena di luar Asia, maksud saya, di negara-negara Amerika ataupun Eropa, sebenarnya generasi muda lah yang sangat take part dan leading part di digital industry. Tapi mereka bukan as a user, mereka as a creator of the apps, creator of the platform ataupun apapun itu. Jadi harapan saya sih teman-teman semua nih yang masih muda-muda, jadi nantinya tidak berperan sebagai user saja, tapi bisa juga berperan sebagai creator di hari depan nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari Asya ada yang mau ditambahin? Kurang lebih dari penjelasan Bapak Ridwan tadi sudah cukup jelas dan bikin kami juga menambah wawasan gitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih dan maaf mengganggu waktunya ya Pak. Dan kurang lebih seperti itu ya. Masya gimana? It's okay. Ya, ya terima kasih. Makasih ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you Terima kasih ya. Pak. Kalau ada mau Kasih ya. ditanya, silakan ya. Siap ya, siap. Oke, yuk sudah ya. Yuk. Iya Pak. Oke, Terima kasih. bye. Mengganggu waktunya Pak.